Terpujilah nama Tuhan Allah dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Karena kasih-Nya, kita boleh menyatu lagi dalam persekutuan keluarga Kristen yang selalu rindu beribadah. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan ibadah ini. Kita awali dengan pujian, hendaklah kau ikut Yesus pikul salib. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Jangan takut dan gelisah, ikut tabib. Pikulah salibmu serta pandang tetap hingga dapat memahkota sukar lenyap. Kiranya pujian ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, mari siapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Engkau selalu sertai dan berkati hidup kami. Saat ini dalam satu persekutuan keluarga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Engkau karuniakan kami hikmat dan pengertian. Firman Tuhan dapat kami mengerti dan pahami untuk jadi pegangan kehidupan kami, menghentar kami pada jalan kehidupan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab di hari ini dari kitab Injil Matius pasal 27 ayat 31 sampai 34 yang mengatakan, sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Saudara-saudara, tema renungan harian keluarga hari ini adalah pikulah salib dengan setia. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selaku umat Tuhan, kita sementara dalam penghayatan kesengsaraan Yesus Kristus demi menyelamatkan umat manusia. Khusus untuk bacaan kita hari ini, sesudah Yesus diolok-olok, dia dibawa keluar untuk disalibkan. Yesus dibawa keluar kota melalui jalan Via Dolorosa menuju ke Golgota, ke Bukit Tengkorak. Menurut tradisi Romawi, seorang terhukum harus memikul salibnya sendiri sampai ke tempat penyaliban. Itu berarti bahwa Yesus pun harus menempuh jalan Via Dolorosa itu sambil memikul salibnya yang berat, disertai cambuk prajurit yang sangat menyakitkan. Dalam perjalanan itu mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang ini dipaksa untuk memikul salib Yesus. Kata dipaksa berarti bukan atas inisiatif sendiri atau bukan kemauan sendiri. Bisa saja Simon memikul salib Yesus
karena rasa takut pada para prajurit. Tapi setidaknya Simon sabar memikul salib itu sampai pada tujuan. Kisah selanjutnya, Yesus dipaksa untuk meminum anggur bercampur empedu. Ini adalah minuman yang sangat pahit, yang bisa membantu seseorang hilang kesadarannya sehingga tidak merasa sakit. Tapi Yesus tidak mau meminumnya. Yesus benar-benar merasakan sakit dan siksa disalibkan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekarang kita sementara menjalani hidup dengan jaminan keselamatan kekal, buah dari kesengsaraan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Keputusan iman dari kita untuk menjadi orang percaya pada Yesus Kristus diyakini adalah pilihan yang tepat. Namun kita pun menyadari bahwa selaku orang yang percaya, banyak hal yang Tuhan izinkan kita alami. Ada banyak pergumulan dan persoalan silih berganti dalam hidup kita. Kita bergumul dengan pelayanan, pekerjaan, studi, keuangan, kesehatan, keluarga, dan lain sebagainya. Inilah salib yang harus kita pikul. Mungkin dalam keterbatasan dan ketidakmampuan kita mengeluh dan beranggapan Tuhan meninggalkan kita. Mungkin saja kita berkata kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa Engkau memberi salib yang terlalu berat bagiku?" Kita hampir menyerah dan meninggalkan iman kekristenan kita. Saudaraku yang kekasih, apapun keadaan kita sekarang, kita harus yakin betapa berharganya hidup kita, seharga nyawa Yesus Kristus. Simon dari Kirene menjadi contoh yang terbaik tentang kesetiaan memikul salib Yesus. Dia tidak percaya, tapi bersedia memikul salib sampai pada tujuan, yakni Golgota. Kita umat yang percaya, marilah kita setia memikul salib bersama Yesus. Setia sampai pada akhirnya, sehingga kita mendapatkan mahkota indah di dalam rumah Tuhan. Amin. Mari berdoa. Pujian syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Besar kasih dan kebaikan-Mu telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Engkau telah rela menanggung kesengsaraan, penderitaan, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami, umat yang percaya kepadamu. Biarlah penghayatan kesengsaraan Kristus yang kami rayakan memotivasi kami untuk tetap setia mengikut Tuhan, setia memikul salib bersama dengan Tuhan, sehingga kami akan tetap bertahan untuk percaya dan mengimani Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Karena itu beri kami kekuatan iman dalam menjalani kehidupan kami pribadi dan keluarga, dan menangkan kami dari setiap pergumulan dan persoalan kami. Bahkan perjalanan hidup kami ke depan, Engkau rancangkan supaya kami ada selalu dalam rancangan Tuhan yang kami percaya diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Semua orang yang mengikuti pelayanan ini, Tuhan jaga, lindungi, sertai, dan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah pelayanan firman dan doa di hari ini. Kita sungguh percaya ketika kita hidup bergantung dan bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan tetap sertai dan berkati kita. Terpuji nama Tuhan. Shalom.